Boleh? Ya, silakan Pak. Nah, Ya, mhm. baik. Baik, judul yang diminta panitia ke saya adalah mindful dengan double L dan mindfulness gitu ya. Kalau ditanya mindfulness ya saya pelajari secara teori tahun 2007 ya. Artinya itu sudah jauh sebelum saat ini yang populer banget kan mindfulness itu ya. Kemudian ini tadi CV saya sudah dibacakan. Nah, ini buku saya yang berikutnya yang kiri ya. Ini sedang dalam proses editing. Saya akan membuat buku tentang meditasi beyond ego yang barangkali akan banyak apa namanya diminati oleh beberapa mahasiswa magister profesi ya, terutama yang mau bubar ini ya. Mungkin akan diganti menjadi apa namanya program spesialis gitu ya, promosi aja. Baik, yang pertama saya akan bahas tentang istilah mind gitu ya. Karena tadi keduanya ada istilah mindfulness dan mindful. Nah, mind sendiri sebenarnya adalah istilah yang sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, yang pertama harus saya garis bawahi dulu. Maknanya bisa sempit, bisa luas. Makna sempit pun beragam, gitu ya. Nah, di Indonesia itu kemudian mind dianggap sebagai pikiran. Nah, ini dari awal menurut saya sudah salah, gitu ya. Tapi mau gimana lagi, gitu ya. Karena padanan kata yang pas sampai sekarang belum ada. Makanya ada istilah, oh subconscious mind, pikiran bawah sadar. Waduh, kalau menurut saya salah. Gitu ya. Nah, tentu saya tidak asal ngomong salah gitu ya. Karena saya akademisi ya, karena akademisi ya basisnya adalah literatur. Kalau orang yang populer mungkin bisa juga asal ngomong saja gitu ya. Dan cenderung menjadi yang namanya pseudoscience gitu ya. Kalau orang ini kan harus bisa mempertanggungjawabkan apa namanya, apa yang dia tulis gitu ya. Nah, main dalam pengertian sorry ini belum jalan ini. Ya, ini ya. Sorry, maaf. Lari-lari dia. Ya. Saya mengambil dari American Psychological Association ya, 2017. Kalau versi yang online ya berarti tahun ini gitu ya. Jadi makna sempit dari mind itu adalah fungsi kognitif, ya, mempersepsi, memperhatikan, berpikir, pemecahan masalah, bahasa, pembelajaran dan memori. Gitu ya. Kemudian juga isi substantif dari proses mental dan psikis. Ya, makanya ada seorang kawan saya yang mencoba ingin menggantikan mind dengan mental, tapi tampaknya juga tidak terlalu berhasil. Gitu ya. Nah, ada yang mengatakan juga bahwa mind itu adalah kesadaran dan lain-lain gitu ya. Jadi makna sempit mind sendiri macam-macam gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini makna yang luas. Makna luas dari mind adalah fenomena psikologi yang suatu organisme yang mencakup sistem motivasi, afeksi, perilaku, persepsi, dan kognitif. Yaitu totalitas terorganisir dari proses mental dan psikis organisme dan di mana komponen struktural kognitif dan fungsional yang menjadi pijakannya. Nah, saya bertanya dong, sekarang eranya kan artificial intelligence ya. Saya tanyakan ke chat GPT gitu ya. Menurut Profesor Dr. Chat GPT ya, itu pintar banget, dia menjawab mind itu adalah proses kognitif dan emosi. Nah, padahal ada emosinya kan di situ ya. Di sini pun udah jelas ada afeksinya juga gitu ya. Jadi tidak semata-mata itu pikiran menurut saya sih. Makanya kemudian saya katakan menjadi salah kalau kita
menerjemahkan mind sebagai pikiran. Ya, tetapi ini udah terlanjur di mana-mana ya. Apalagi maaf tadi kalau di psikologi populer udah kemana-mana itu ya. Nah ini kita perlu garis bawahi dulu gitu ya. Mungkin Anda boleh tidak sepakat dengan saya, nggak masalah, tapi saya dasarnya adalah American Psychological Association, bukan yang lain, karena saya seorang psikolog gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian juga tentang mindful gitu ya. Mindful dengan double L, full double L itu sebenarnya juga istilah yang lahir dari dunia psikologi populer. Kita cari di situs-situs yang sifatnya akademik, kita nggak ketemu itu. Jadi nggak ada istilah mindful, nggak ada. Tapi saya pernah melihat suatu webinar dengan judul juga mindful. Ya, saya nggak tahu apakah beliaunya itu juga membaca buku-buku yang ilmiah gitu ya. Tapi saya cari-cari tidak ada gitu. Kalau teman-teman ada mungkin saya perlu diberitahu gitu ya. Makanya ya udah karena tidak ada ya saya kembali lagi ke Profesor Dr. ChatGPT ya. Ya, beliau mengatakan bahwa mindful double L itu fenomena salah ketik sebenarnya. Lucu ya. Yang harusnya adalah mindful dengan satu L saja gitu ya. Gitu. Itu yang pertama gitu ya. Tetapi boleh juga kita katakan bahwa ada yang mengatakan bahwa mindful adalah apa itu? Suatu kondisi pikiran dan perasaan menjadi terlalu terfokus. Ingat loh, pikiran dan perasaan ya, ada perasaannya di situ. Tetap aja keliru kalau kita bilang pikiran gitu ya. Kemudian apa? Sehingga mengalami kesulitan untuk merelaksasikan pikiran mereka atau mengalihkan perhatian dari masalah yang ada. Nah, makanya kondisi mindful ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya. Nah, kalau pengertiannya di sini ya oke lah, tetapi ya mungkin pakai istilah yang lain saja sih kalau menurut saya sih. Atau mungkin panitia tahunya mindful adalah lamanya mindfulness gitu ya. Mungkin gitu ya. Saya nggak tahu gitu ya. Tetapi kalau panitia pengen lawannya mindfulness itu adalah mindlessness. Ya, tapi ya nggak apa-apa udah terlanjur ya. Malah saya jadi belajar ya, jadi belajar dari apa namanya istilah mindful. Jadi kalau mindful berarti ya mirip-mirip dengan orang yang overthinking, orang yang overfeeling, yang saat ini apa namanya istilah yang sangat umum di milenial sekarang, apalagi Instagram ya. Semacam itulah saya rasa. Fokus sama pikiran terus kan, sebenarnya bukan pikiran saja, tapi juga ada perasaan juga. Saya menduga mereka yang overthinking adalah mereka menekan perasaan, tapi tidak tahu perasaan di mana, yang bisa hanya di pikiran saja. Gitu. Kemudian milenial mengatakan, wah mari kita healing, gitu kan ya. Mereka pergi ke rekreasi, misalnya kalau orang Surabaya ke Malang, misalnya gitu ya, ke mall gitu ya, ke Surabaya Delta Plaza kalau di Surabaya gitu. Tapi pulangnya kok masih overthinking juga ya, berarti itu bukan healing. Makanya healing ini juga menjadi salah kaprah yang lain gitu ya. Istilahnya menjadi sangat di apa ya, dipeyorasi lah gitu ya. Sangat menjadi umum oleh milenial gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau mindfulness kan jelas gitu ya. Jadi mindfulness itu ya kalau secara apa namanya? Makna kamus gitu ya. Ya maknanya kesadaran atau perhatian. Nah, istilah ini sebenarnya pertama kali ditemukan oleh John Kabat-Zinn ya. Tapi teman-teman saya banyak yang membaca yang lain, akhirnya ya pengertiannya lain gitu ya. Karena yang lain itu kawin menurut saya sih. Kalau teman-teman mau belajar mindfulness ya buku babonnya John Kabat-Zinn dengan yang lain. Kalau mau judul yang pas itu judulnya adalah Full Catastrophe Living gitu ya. Nah, menurut Kabat-Zinn ya, mindfulness adalah kesadaran yang hadir melalui perhatian. Ya. Jadi sadar memperhatikan dengan sengaja. Ya. Pada saat ini dan tanpa penilaian, tanpa penghakiman, non judgmentally ya.
or awareness that arises through paying attention on purpose in the present moment, non-judgmentally. Kalau barangkali teman-teman baru tahu sekarang ya, mungkin banyak udah tahu juga, saya rasa kan ini populer sejak 2017 gitu ya. Itu sudah membuka training dari 2014 itu nggak terlalu laku, termasuk di Surabaya dan Jogja. Waktu itu mungkin orang tidak tahu ini apa sih gitu ya. Tapi 3 tahun berikutnya, waduh, sepertinya laku keras gitu ya. Nah, bagi yang baru tahu ini apa gitu ya, saya rasa sepertinya kok mudah gitu ya. Padahal melaksanakan ya mempraktekkan mindfulness dalam pengertian ini saja bagi saya sendiri, wow, tidak mudah. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini next-nya nggak jalan ini, nggak tahu kenapa. Oke, ini. Bisa Pak Nurul? Oh sudah ya. Oke. Nah, kita pada umumnya atau dalam bahasa buku-buku mindfulness ya, default kita itu suka menilai dan tidak present moment. Ya. Makanya seseorang akan menjadi lebih baik jika tanpa menilai dan present moment. Itu yang dimaui oleh definisi mindfulness tadi gitu ya. Nah, fenomena ini yang disebut sebagai mindlessness atau autopilot ya. Atau mungkin tadi dikira mindful tadi itu ya. Padahal sebenarnya mindlessness gitu ya. Apa sih maksudnya autopilot gitu ya? Autopilot itu otomatis, kayak kita itu punya mode naik pesawat, sebagai pilot kita nggak mengerjakan pekerjaan pilot, kita serahkan nama mesin yang namanya autopilot gitu ya. Misalnya gitu ya. Ini kan mau lebaran gitu ya. Nanti pada pulang kampung, masuk tol kita lihat langsung kan, memberi perhatian kan ya pada jalanan. Rame, macet. Nah, itulah autopilot. Ya, menilai. Kita itu sangat cepat sekali menilai gitu ya. Buka puasa misalnya ya, dapat takjil gratis dari masjid misalnya. Wah, ini kolaknya nggak enak ini. Nah, ini adalah menilai. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak present moment. Kadang-kadang kita itu dihantui oleh pikiran-pikiran di masa depan dan juga kecemasan-kecemasan di masa lalu atau sebaliknya. Ya. Dan beberapa penelitian beberapa orang-orang mindfulness yang meyakini itu dikatakan bahwa mind di masa depan itu 50%, mind di masa lalu 40%, sisanya yang present moment tinggal 10%. Itu orang pada umumnya seperti itu, termasuk saya. Oke, saya lanjutkan. Nah, apalagi nih, fenomena mindlessness pada tahun politik ya, tahun 2023 dan 2024 tahun depan. Pertunjukan mindlessness akan lebih banyak kita lihat. Ya. Ketika saya misalnya pro satu capres tertentu, saya mendukungnya dan saya akan memaki-maki capres lainnya. Kita bisa lihat pertunjukan itu, pertunjukan langsung maupun pertunjukan tidak langsung, ya, lewat media sosial. Ya. Pertama mungkin menilai, lama-lama menghakimi, kemudian sampai ke blaming, menyalah-nyalahkan. Itu umum banget gitu ya. Saya tidak tahu berapa persen masyarakat Indonesia gitu ya. Kemudian juga mungkin termasuk saya gitu ya. Karena sebagian cawapres itu teman kuliah saya gitu ya. Yang sekarang Gubernur Jawa Tengah itu adalah satu kelas penataran P4 saya. Yang mantan Gubernur DKI itu musuh saya gitu kan. Saya ungkit masa lalu mereka. Berarti saya juga tidak present moment. Gitu ya. Jadi sekali lagi tahun ini banyak orang yang tidak mindful karena apa? Banyak menilai dan tidak present moment. Gitu ya. Kalau dibilang saya pernah mengalami situasi seperti itu, pernah juga 2017 waktu itu ya. Panas banget itu Jakarta waktu itu. Ya.
Ya saya nggak akan cerita panjang. Nah, kebetulan saya tipe yang memilih untuk untuk mindful saja lah. Jadi ya kalaupun nilai ya nggak banyak-banyak lah gitu ya. Karena bakal capek gitu ya. Nah orang tidak tahu ya. Banyak orang terutama warganet mereka memilih capek gitu ya dengan banyak menilai, membuat konten gitu ya dan saling serang gitu ya. Karena saya itu 2022 juga sudah mulai ya. Ya saya pilih kalau teman-teman mau memilih jalan itu silahkan gitu ya. Tapi kalau mau belajar mindfulness ya sudahlah ya. Kurangi menilai, berada di present moment. Itulah mindful gitu ya. Oke. Ini contoh mindlessness dalam keseharian kita gitu ya. Alangkah banyak orang yang mindlessness gitu ya. Kita baru masuk di jalanan sudah banyak itu ojol-ojol ya kan? Mereka berjalan sambil melihat handphone, cari alamat dan menuhin jalan. Itu udah umum sekali. Jelas mereka tidak mindful ya. Kalau mindful sekarang saya berkendara. Kalau saya mau pegang handphone, saya berhenti dulu, saya minggir, saya buka handphone. Ya, jelas ya. Nah, makanya di luar itu pun ya, kita sendiri misalnya kalau pergi dari rumah ke kantor atau sekolah gitu ya. Ada berapakah objek yang kita nilai? Macet kayak ada penyerobot jalan kayak penyeberang ngawur kayak mobil mogok kayak gitu ya. Banyak sekali kalau kita tulis gitu ya. Apalagi di kota besar gitu ya. Kemudian jika terlambat, kemudian main kita terjebak di dimensi masa depan. Di pikiran kita yang ada adalah bos nanti marah-marah. Yang ada adalah gambar kantor, gambar kampus di pikiran kita. Itu tidak mindful loh ya. Karena pada saat di sini saya sedang di dalam tol, ya di tol itulah kekinian saya. Gitu ya. Ini yang banyak tidak tahu ya. Dan akhirnya bisa juga seseorang menjadi terburu-buru. Ini sangat umum. Saya tanya mahasiswa rata-rata, iya Pak, iya Pak. Ada juga mereka yang kemudian membenci lampu merah. Ini lampu merah lama banget ini, kayak gitu ya. Ya, kemudian juga orang yang menemukan jalan itu dimaki-maki di jalan. Itu namanya menilai. Tapi bagi mereka yang milenial, pakai acara handphone tertinggal. Udah setengah jalan, pikirannya balik di masa lalu kan. Di rumah kan udah lewat itu masa lalu. Balik lagi ke rumah. Karena saya menderita FOMO, fear of missing out kan gitu ya. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari yang di mana kita tidak mindful. Mindlessness, autopilot. Ya. Demikian juga dengan kita ketika kita berjalan, gitu ya. Kita berjalan kaki dari satu titik ke titik saja yang dilihat pasti tujuan, Pak. Bukan fokus pada langkah kaki kita, gitu ya. Nah, kita makan pun nggak mindful, gitu ya. Banyak banget orang tidak mindful. Ya. Ini saya lanjutkan. Ya, ini kan contohnya. Saya pernah tanya para mahasiswi dan ibu-ibu gitu ya, apakah kalau pagi mau kerja, mau keluar bercermin saja banyak yang tidak mindful ya. Cepat-cepat gitu ya. Wah langsung pakai bedak, langsung wah bersisir gitu. Jadi nggak pernah lihat wajahnya sendiri gitu ya. Ya. Makan sambil lihat gadget misalnya. Ya kan? Kemudian naik mobil juga marah-marah karena diserobot jalannya misalnya. Bahkan saya pernah memberikan kekhawatiran tertentu terkait kondisi kesehatan. Misalnya kita ya, saya pernah mengajarkan ke beberapa guru-guru di sekolah-sekolah Islam gitu ya. Setelah mereka sajarkan mindful wudhu, mereka ngaku selama ini saya wudhunya nggak mindful Pak. Gitu ya. Coba kalau misalnya Anda semua mindful ketika wudhu, suara gemercik air itu terdengar. Segarnya air itu bisa dirasakan. Dinginnya juga terasa. Ketika air membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, itu rasa dingin terasa. Nah ini bisa dikembangkan ketika Anda semua mandi. Ya, mandi kebanyakan nggak mindful. Ya, baunya air nggak ketahuan.
baunya sabun nggak tahu, yang penting cek selesai gitu kan. Nah, apa akibatnya? Ketika kita tidak mindful, dampaknya adalah stres. Itu yang paling gampang. Oke. Makanya kemudian John Kabat-Zinn mengembangkan sebuah training 8-12 sesi yang bernama Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR. Itu babon ya, babon intervensi mindfulness yang pertama. Setelah itu ikutannya banyak banget ya. Ya kadang-kadang teman-teman tahunya ikutannya saja gitu ya, tapi tanpa mempelajari babonnya. Gitu ya. Oke, nggak masalah juga. Oke. Kita lanjutkan. Maju lagi. Ya. Nah ini kalau mindfulness sendiri jelas ya, dia memiliki dua dimensi, yaitu sebagai trait dan sebagai treat, gitu ya. Nah oke lah, sedikit terpaksa pun mindful pun ya saya masukkan lah. Seolah-olah juga punya trait dan punya treat, gitu ya. Trait itu adalah sifat kepribadian, ya. Sementara treat ya treatment ya, bahasa lainnya treatment, intervensi ya berupa latihan, gitu ya. Latihannya semacam meditasi sebenarnya. Ya. Nih. Jadi kalau traitnya orang mindful yang tadi ya, orang yang overthinking. Jadi orang yang punya sifat overthinking, apa-apa dipikir, apa-apa dirasa. Gitu ya. Tapi kalau traitnya mindfulness adalah orang yang mindful. Ada juga orang yang mindless. Gitu ya. Nah kalau trait, ya, trait itu ternyata ketika pikiran kita fokus, gitu ya, pada suatu objek, itu disebut sebagai meditasi konsentrasi atau meditasi fokus. Sementara mindfulness itu ternyata namanya meditasi pemahaman atau meditasi mindfulness. Dan meditasi mindfulness bukan konsentrasi. Nah, ini banyak yang salah. Dikira mindfulness itu konsentrasi, salah. Ya. Kalau kita lihat meditasi sendiri, kebanyakan memang meditasi fokus atau konsentrasi. Yang saya tahu, yang meditasi mindfulness, ya mindfulness sendiri. Belum ada temannya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ya, fokus. Ya. Fokus ke satu titik. Sementara mindfulness nyebar malah. Ya, nyebarnya kemana sih gitu ya? Banyak nyebarnya gitu ya. Kalau fokus bisa fokus pada objek gitu ya. Fokus pada kata, fokus pada suara, fokus pada gambar. Fokus pada suara yang kita ucapkan sendiri. Misalnya dalam Islam la ilaha illallah. Terus kan fokus berarti ya. Fokus pada gambar bisa visual ya. Fokus pada kata-kata. Pada objek juga bisa. Beda dengan mindfulness. Kalau mindfulness nyebar kemana? Mindfulness itu ketika orang mindful, ya, itu nyebarnya ke tubuh, ya, ke panca indera, ke perasaan, dan ke pikiran. Memang latihannya seperti itu. Jadi pernah ada satu situs di akun di di Instagram gitu ya. Dia mengatakan bahwa mindfulness adalah latihan konsentrasi. Saya nggak tahu tuh konsentrasi yang mana itu. Karena mindfulness itu bisa dilakukan dengan membuka mata sambil makan, sambil jalan-jalan. Bisa juga dilakukan dengan menutup mata. Ya, ini yang kadang agak salah kaprah. Dikiranya mindfulness itu adalah selalu meditasi yang fokus. Ya ada kalanya iya, tapi kebanyakan enggak. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Dulu ini belum mau lagi next-nya. Bisa nggak? Ya, ini contoh ya. Meditasi fokus yang terkenal sebelum mindfulness tahun 60-an sampai 70-an adalah Transcendental Meditation. Wah itu terkenal banget. Sampai dulu grup band The Beatles itu mereka belajar Transcendental Meditation. Saking populernya saat itu. Barulah akhir tahun 70-an John Kabat-Zinn memperkenalkan mindfulness ya.
Setelah itu di Amerika populernya adalah mindfulness sampai sekarang. Yang di Indonesia resmi masuk 2010. Ketika temannya John Kabat-Zinn dari University of Massachusetts yang bagian kedokterannya itu datang ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo 2010. Tapi tesis sudah ada dari tahun 2007. Ya. Nah, hipnosis itu juga fokus, ya, disuruh fokus pada orang yang menghipnosis, gitu ya. Tujuannya menuju di gelombang alfa. Gelombang alfa sendiri adalah gelombang yang fokus, ya, kepada satu hal saja. Ya, kalau dua hal udah beta, nanti dari alfa bisa ke theta, bisa ke delta. Gitu ya. Kemudian beberapa jenis yoga itu juga fokus pada nafas, ya. Saya pernah belajar nafas itu diputar-putar di sekitar perut gitu ya. Itu fokus pada putaran nafas itu. Gitu ya. Sound terapi ya. Sekarang udah berkembang sound terapi, macam-macam, ada brainwave, ada 432 Hz, itu berkembang sekali selama pandemi ya. Itu fokus pada suara gitu ya. Nah, seperti apakah sih meditasi dari mindfulness ya? Jadi meditasi mindfulness itu macam-macam gitu ya. Orang juga boleh mengembangkan, termasuk saya juga mengembangkan ya. Misalnya yang utama itu menurut John Kabat-Zinn itu adalah mindfulness meditation dan body scan meditation. Kemudian mindful breath, ada juga nanti MBSR yoga. Nah, kemudian ada juga mindful sitting. Sampai di situlah John Kabat-Zinn mengembangkan di bukunya Full Catastrophic Living. Baru kemudian orang mengembangkan mindfulness macam-macamnya. Seperti mindful eating, mindful walking, mindful showering. Ada juga orang Arab Saudi membuat mindful wudhu, bisa dilihat di YouTube gitu ya. Saya sendiri sudah membuat mindful eating yang saya buat instruksinya ya, dikembangkan oleh kawan-kawan saya itu. Jadi kalau teman-teman ingin belajar mindful eating bisa menggunakan instruksi ini gitu ya. Nah, ternyata setelah semalam saya browsing, orang Indonesia banyak juga yang kemudian membuat mindful eating juga gitu ya. Tapi belum sempat saya putar gitu ya. Jadi sekarang udah ada sekitar 4 mungkin ya. Mindful eating versi orang Indonesia. Rata-rata paling lama dibuat 2 tahun yang lalu. Saya juga buat tahun 2021 ya, pas pandemi itu ya. Nah, ini yang saya katakan ini asosiasi bebas tentang meditasi fokus gitu ya. Kemudian di dalamnya ada salah kaprah yang namanya kekuatan pikiran. Padahal sebenarnya itu adalah mind power gitu ya. Sekali lagi, mind bukan pikiran gitu ya. Nah, ini yang menarik ya. Secara ilmiah baik hati maupun otak memiliki gelombang elektrik dan gelombang magnetik. Dua-duanya digabung menjadi elektromagnetik. Ya. Namun kekuatan elektromagnetik hati atau perasaan itu jauh di atas otak atau pikiran. Ya. Itu sampai mengatakan 5.000 kali lipat gitu ya. Demikian juga dengan kekuatan dari sinar elektrik. Itu hati yang mengatur perasaan. Itu kekuatannya jauh di atas pikiran. Jadi ini kekuatan pikiran atau kekuatan hati sih gitu ya. Ya di sini juga ada perdebatan karena saya. Karena tadi salah kaprah tentang mind tadi itu ya. Gitu ya. Dan ini terutama istilah kekuatan pikiran lebih banyak digunakan oleh psikologi populer ya, bukan yang dari jalur akademik gitu ya. Yang lebih banyak orangnya ya saran saya. Lebih banyak pengikutnya juga. Lebih banyak followernya juga gitu ya. Nah, kita lihat ini. Ini kalau di HeartMath Institute itu ditemukan bahwa our thoughts and emotion, jadi pikiran dan emosi, affect the heart magnetic field, mempengaruhi medan elektromagnetik. Ya kan? Jadi ini bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya ya, disadari atau tidak, baik yang mengirimkan maupun yang merasakan. Sayangnya karena pendidikan kita pendidikan banyak mikir, merasakan hal-hal seperti ini itu tidak
tidak diajarkan gitu ya. Tapi saya rasa beberapa orang yang hadir di sini sudah belajar ya, meskipun mungkin ada yang sudah bisa, ada yang belum gitu ya. Jadi kalau Anda berada dalam jarak 2,5 meter, sebenarnya kalau Anda kuat dengan feel Anda gitu, Anda bisa merasakan perasaan orang lain. Dan perasaan itu connected dengan tubuh. Jadi rasa sedih misalnya itu terkait dengan bagian mata seperti ngantuk, padahal sedih gitu ya. Bagi yang menerima seolah-olah seperti ngantuk gitu ya. Ketika orang sedang marah misalnya, itu ada bagian tubuh yang panas misalnya. Itu bisa dirasakan ya. Sebagian di antara murid-murid saya sudah bisa gitu ya. Ikut gurunya gitu ya. Gaya banget ya. Sebagian lagi masih banyak yang belum karena terlalu banyak mikir gitu ya. Jadi kita itu kan sekolah itu kan S1, S2, S3 itu dijejali banyak mikir terus gitu ya. Sehingga perasaannya lupa dilatih kan gitu ya. Oke, ini ada penjelasan lain dari HeartMath Institute. Did you know gitu ya? Negative emotion can create nervous system chaos. But positive emotion do the opposite. Jadi emosi positif bisa menciptakan sistem syaraf menjadi chaos. Ya, paling gampang kita bisa melihat dari detak jantung. Detak jantung itu tidak teratur. Ya, berbeda ketika kita menggunakan emosi positif ya. Yang bekerja sebaliknya. Ya, chaos itu namanya adalah coherence. Coherence itu adalah keteraturan detak jantung gitu ya. Itu di gambar itu sebelah kiri itu chaos yang warna hijau muda. Yang kanan ungu itu adalah koherensi, keteraturan detak jantung. Detak jantung yang berdetak hanya jantung. Pikiran nggak punya detak gitu ya. Makanya, wow, sekarang positif psikologi, orang rame-rame mengatakan positive thinking gitu ya. Iya, yang bergetar kan hati, bukan pikirannya gitu ya. Bahwa keduanya saling berhubungan? Iya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, positive emotion can increase the brain ability to make good decision. Ya. Jadi emosi positif dapat meningkatkan kemampuan otak dalam membuat keputusan. Ya, makanya katanya jangan membuat keputusan saat jatuh cinta gitu ya. Katanya gitu ya. Benar juga itu ya. Jangan membuat keputusan pada saat emosi yang berlebihan terlalu senang misalnya. Itu juga kurang baik gitu ya. Itu kalau dijelaskan di HeartMath panjang sekali nih ceritanya. Kalau Anda dibaca di buku saya kayak banget ya. Itu ada penjelasannya tentang ini ya. Mungkin sudah ada yang baca itu ya. You can boost your immune system by focusing on positive emotion. Jadi imun sistem ini bisa dibooster ya dengan emosi positif. Ya, saya pernah membuat pelatihan itu selama pandemi ya kepada para nakes dan para yang menderita COVID itu namanya pelatihan aktivasi endorfin. Ya, itu sama dengan ini sebenarnya. Karena endorfin itu adalah ujung-ujungnya meningkatkan imun. Karena endorfin rilis itu bisa menghambat rasa sakit gitu ya. Kemudian beberapa klien saya yang waktu itu konsul jarak jauh yang sedang isoman gitu ya. Saya bilang, "Sukamu apa?" Saya bersepeda, Pak. Udah bawa sepeda ke rumah. Dari rumah ke isomanmu. Tiap hari kau bersepeda terus, gembira terus. Kemudian salah satu klien saya yang kebetulan memang lagi di isoman itu, dia mengikuti pelatihan dan ternyata apa yang terjadi, dia pulih lebih cepat ya dari COVID gitu ya. Jadi benar dong. Coba bayangin orang kena COVID udah sedih, pikirannya nanti diperiksa ini itu nanti ya, tidak present moment ya. Wah, itu udah urusannya ribet gitu ya. Yang namanya itu penyerta comorbid bisa cepat hadir di situ ya. Ya, kalau orang present moment gembira, bukan. Imun sistem meningkat ya karena endorfin rilis. Yang saya bingung juga ke diri saya sendiri gitu ya. Jadi minggu ini saya mengajar gitu ya. Mengajar 2 kelas gitu ya. Kelas pertama saya biasa-biasa saja, saya batuk-batuk gitu ya. Kelas kedua saya gembira gitu. Batuk saya hilang sendiri gitu.
Ini contoh ya bahwa memang orang gembira itu ya positive emotion itu ya bagus gitu ya. Positive emotion create psychological benefit in your body. Jadi kalau orang positive emotion terus, tubuhnya ikut sehat. Gitu ya. Nah, ini ada juga yang dikatakan in fetal development, jadi perkembangan janin gitu ya. The heart form and start beating before the brain begin to develop. Jadi ketika kita menjadi janin itu, dalam sekian minggu, organ yang pertama hadir adalah hati atau jantung. Otak itu belakangan gitu ya. Dan saat berdetak itulah detak jantung kecil kita itu langsung berdetak bersamaan dengan ibu kita di dalam kandungan. Makanya lah itulah kemudian kesamaan detak itu kalau salah satu berbeda, itu yang satu ikut berbeda. Kalau disadari ya. Makanya ini bisa menjelaskan hubungan ibu dan anak, ada hubungan telepatik. Saya sering tanya ke mahasiswa, "Hei, kamu orang mana?" "Saya orang Sumatera, Pak." "Ibumu di mana?" "Di Sumatera." "Pernah selama kau kuliah di Jakarta Padati?" "Pernah, Pak." "Ibumu terasa langsung telepon, Pak." Nah, ini contoh hubungan telepatik ya. Ini jangan dibilang perdukunan, ini ilmiah ya, karena ada penelitiannya ya. Penelitiannya pada binatang. Ya. Jadi binatang yang tikus misalnya, anak-anaknya dipisah berapa kilo, kemudian dibunuh. Saat dibunuh, itu ibunya terasa. Padahal mereka terpisah 500 km misalnya. Jadi telepatik ibu dan anak itu kuat gitu ya. Karena detak jantung yang hadir pada saat dijanin, getarannya lalu sama. Ya. Oke. The human heart magnetic field can be measured several feet away from the body. Ya. Dalam penelitian itu rata-rata ditemukan apa namanya medan elektromagnetik itu apa namanya 2,5 meter ya. Suatu jarak di mana seorang psikolog bertemu dengan kliennya. Ya. Makanya kalau udah tahu ilmu ini ya, sebenarnya enak sebenarnya. Karena apa yang dirasakan klien di tubuhnya, seorang konselor, seorang terapis, seorang psikolog, kalau terlatih ya, itu saat itu juga bisa merasakan. Ya persoalannya mau melatih apa enggak kan gitu ya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa gelombang elektromagnetik bisa dirasakan orang lain dalam jarak tertentu ya. Kalau orang sedang tidak enak, sedang chaos, yang dekat dengan orang yang chaos tadi, kita merasa tidak enak juga. Tapi kalau enak, kita juga ikut merasa enak gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman mau belajar di torekot gitu ya. Torekot Islam, nanti diajarkan namanya zikir kofi gitu ya. Zikir kofi itu dengan kekuatan getaran hati yang sangat halus, itu bisa mempengaruhi getaran hati orang di sekelilingnya yang chaos. Luar biasa itu. Ya, beberapa praktisi saya interview ternyata benar. Misalnya begini. Ini dia sedang mempraktekkan zikir kofi itu. Zikir kofi itu zikir yang ngomong bukan mulut, tapi hati. Ya. Dengan mengucap biasanya itu ucapan-ucapan seperti zikir ya. Nah, ketika itu dilakukan dan terlatih, hati sangat tenang, sangat koheren. Dan apa yang terjadi? Misalnya orang lagi jualan, takjil nggak laku gitu ya. Dia kan terima getaran karena kita berada 2 meter di dekatnya. Gitu. Dia akhirnya jadi tenang karena nggak laku kan bikin nggak tenang. Ya, ketenangan dia itu bisa menarik orang untuk beli. Ya, ini mungkin barangkali agak baru buat teman-teman, tapi kalau saya sih udah mainan ini lama gitu ya. Ya, dan ini ilmiah loh ya, ini ilmiah. Hubungan manusia dengan binatang pun, binatang kesayangan itu juga bisa menggunakan apa namanya gelombang medan elektromagnetik ini ya. Makanya kemudian dikatakan dalam Islam apa? Rasulullah bersabda, ingatlah dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Kalau rusak, maka rusaknya seluruh tubuhnya. Dan itu tidak cuma tubuh, tetapi juga orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ya.
Nah, segumpal daging itu adalah kolbu, gitu ya. Wah, psikologi jadi berubah nanti ya. Psychology, the science of kolbu, nggak ada dong ya. Psikologi masih di mind and behavior, gitu ya. Belum sampai di kolbu. Ya. Oke. Ini yang tadi saya katakan ya. Jadi medan magnet hati itu 5.000 kali lipat daripada pikiran. Kok dibilang kekuatan pikiran itu dari mana? Gitu ya. Daya sinar elektrik hati 60 kali lipat dari pikiran atau otak. Itu dari Institut Hartmut. Gitu ya. Ini dugaan saya. Ya. Mungkin karena orang itu melatih dirinya pada fokus pada satu objek, konsentrasi terus gitu ya. Ya, akhirnya memang jadi kuat gitu ya. Itu kan karena konsentrasi terhadap objek gitu ya. Bukan kekuatan pada pikirannya. Kalau pikiran sendiri ya tanpa dilatih fokus atau konsentrasi pada objek ya mungkin itu main ya bukan kekuatan pikirannya atau ya mungkin ini masih bisa diperdebatkan ya. Saya cuma pengen menunjukin gambar ini gitu ya. Ini salah satu jenis transcendental meditation yang dikembangkan oleh Maharishi Mahesh Yogi itu ya. Dengan cara apa namanya? Objeknya adalah mengamati objek berupa nafas itu berputar-putar di tubuh gitu ya. Akhirnya menjadi semacam apa itu kalau helikopter itu semacam apa ya? Jadi semacam apa itu namanya? Baling-baling gitu ya. Sehingga ketika baling-baling berputar dengan cepat, kemudian orang bisa terangkat gitu ya. Ya masuk akal sebenarnya sih. Ya. Dulu juga bingung kok bisa ya gitu ya. Ini latihan judulnya tadi ya. Judulnya menggunakan meditasi, fokus atau konsentrasi. Nah ini bisa ilmiah, bisa pseudoscience, whatever lah. Gitu. Tetapi saya membacanya dari beberapa jurnal. Jadi kalau jurnal berarti ya anggap aja ilmiah. Gitu ya. Jadi Transcendental Meditation itu pelopornya namanya Maharishi Mahesh Yogi ya. Itu yang menjadi guru dari 4 orang personel Beatles waktu itu ya. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison sama yang satu saya lupa itu. 4 orang itu pernah belajar sama Maharishi Mahesh Yogi, makanya beberapa lagunya The Beatles waktu itu menggunakan sitar ya. Sitar itu gitar dari India gitu ya. Misalnya kalau teman-teman tahu Norwegian Wood yang dibuat oleh George Harrison, kalau nggak salah namanya George Harrison, saya lupa ya. Itu menggunakan sitar karena terpengaruh oleh budaya India karena mereka belajar di India. Nah, ada fenomena yang menarik namanya Maharishi Effect gitu ya. Ini apa sih gitu ya? Jadi ini meditasi transcendental yang fokusnya pada kasih sayang yang dipancarkan oleh hati. Gitu ya. Ini kepanjangan dari zikir Hofi ya. Tapi ini sekuler ya, bukan agama ini ya. Dan itu dilakukan oleh ribuan orang gitu ya. Selama beberapa waktu tertentu dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah muncul keamanan, stabilitas dan kesejahteraan, harmoni sosial dan produktivitas. Dan apa yang terjadi? Kejahatan dan kekerasan itu kemudian berkurang. Nah, ini Maharishi Effect ya. Kalau teman-teman sudah baca buku saya ada itu ya. Di buku Black Swan ya. Ini seperti kira-kira. Beberapa tahun terakhir ini dilakukan oleh anak-anak di Thailand gitu ya. Sama, yang dipancarkan adalah fokusnya pada kasih sayang dari hati. Jadi getaran dari hati dari 5.000 orang gitu ya, dengan perhitungan tertentu itu bisa menyebabkan kejahatan menurun. Bahkan pernah dicoba di Timur Tengah, ya itu jumlah perangnya juga menurun ya. Gitu. Ya itu namanya Maharishi Effect. Ya, tentu kalau umat Muslim bisa melakukan dengan melakukan bersama-sama bersikir ya dengan 10.000 orang gitu ya. Atau zikir Hofi sekalian aja, mirip-mirip dengan ini kan sebenarnya. Ya, itu kekuatannya ada kekuatan penyembuh buat orang yang berada di sekelilingnya. Ya. Oke.
Kalau tadi kita bahas ada perbedaan, tapi di sini saya juga mencoba untuk mencari kesamaan yang dibilang tadi. Mindful dalam pengertian adalah meditasi konsentrasi dan meditasi mindfulness, ya, atau meditasi pemahaman. Yang menyamakan keduanya adalah yang disebut sebagai response relaxation. Ya. Ini tokohnya namanya Herbert Benson. Teorinya sudah lama, tahun 60-an gitu ya. Jadi ada banyak sekali teknik meditasi, tujuannya adalah mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental dengan menghasilkan respon fisiologis relaksasi. Ya. Jadi lawannya adalah respon stres. Jadi sehari-hari kita yang nggak mindful tadi itu stres gitu ya. Nah kemudian dengan meditasi tertentu ya terjadilah respon relaksasi dan di situ stres hilang sendiri. Kenapa? Kerja sistem saraf yang namanya simpatetik, misalnya jantung berdetak kencang, napas ngos-ngosan gitu ya, berubah menjadi sistem saraf parasimpatetik yang bertugas kebalikannya. Napas jadi lebih tenang, detak jantung jadi lebih beraturan ya. Syukur-syukur terjadi koherensi atau keteraturan gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa respon relaksasi adalah istirahatnya mesin fisiologis tubuh yang membawa ketegangan seseorang menjadi relaksasi. Nah, sebenarnya tahun ini adalah momen yang bagi saya momen yang luar biasa karena di momen ini ada 3 agama yang bersatu dalam pengertian kalender gitu ya. Jadi sebelum kita mulai bulan Ramadan itu saudara kita yang beragama Hindu mereka melakukan nyepi gitu ya. Tentu nyepinya akan lebih khusyuk di luar Bali. Kalau di Bali pasti khusyuk ya. Karena beberapa keluhan teman-teman yang berada di luar Bali nggak bisa khusyuk karena kiri kanannya nggak ikut nyepi. Lah ini kan kiri kanannya menjelang puasa gitu ya. Sehingga mungkin orang-orang Bali di luar Bali itu merasa lebih baik. Dugaan saya begitu. Ya. Nanti di pertengahan puasa nanti kalau tidak salah ada Paskah kalau nggak salah. Biasanya Paskah itu juga ada ritual puasanya. Jadi saya menduga, saya nggak tahu ya, mungkin bisa tanya sama teman-teman yang beragama Nasrani ya. Bisa jadi puasanya orang Islam saat ini beririsan dengan puasanya atau pantangannya dari pengikut Nasrani. Jika ini berbarengan, wah langkah tenangnya. Gitu ya. Apakah benar nanti kejahatan akan menurun? Gitu ya? Ya bisa jadi ya kita perlu teliti ya. Karena apa? Kata orang puasa semua pada jam-jam puasa, memang tenang sih saya lihat sih ya. Ramenya kan jam 5, menjelang orang cari takjil baru rame kan itu. Orang berebutan beli gorengan kalau di sini. Berebutan beli es buah gitu ya. Ketika rebutan kan detak jantungnya tidak koheren lagi gitu ya. Itu mulai agak chaos dikit gitu ya. Tapi begitu mulai buka puasa, mulai tenang lagi. Karena mulai senang ya makannya enak dan seterusnya. Tapi ingat, makannya harus mindful gitu ya saran saya. Karena kalau berlebihan pun dalam Islam juga tidak boleh. Gitu. Terima kasih Mbak Puput. Itu materi dari saya. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali ya Pak Daru untuk materinya pada siang hari ini. Peserta bagaimana cukup jelas ya. Jadi tadi sudah jelaskan dari awal sampai terakhir, sampai ke secara biologisnya mungkin ya Pak Daru ya. Dari awal terkait dengan mindful itu bagaimana dan mindfulness itu seperti apa. Luar biasa sekali. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak Daru dari peserta. Ini ada yang penasaran dengan gambarnya Pak Daru yang tadi itu, yang ada panah-panahnya yang fokus sama yang Oh iya. mindfulness itu tadi Pak Daru. Nah, dari Pak Yuwardi Nur Rahman. Nah, izin bertanya. Kalau lihat gambar baik fokus dan mindfulness, fokus satu itu banyak inputan, satu output, begitu ya Pak Daru ya untuk gambarnya. Kemudian untuk yang mindfulness banyak inputan dan outputnya sama seperti inputan, cuma ada penyempitan di tengah begitu. Bisakah dijelaskan arti dari gambar tersebut, Pak? Wah, ini menarik sekali Baik, sih. ya. Menjelaskan gambar ya, Pak Daru ya. Baik, itu yang ditanya Arti malah dari gambar gambar. gitu. Iya, Baiklah. yang ditanya gambar gitu. Arti dari gambarnya gitu, Pak. Baik, ya. Mungkin Bapak yang tadi tanya bisa cek di Instagram saya udah bahas tentang ini sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya jelaskan lagi gitu ya.
Jadi pada saat kita fokus misalnya ya, misalnya hipnoterapi deh, saya juga pernah belajar hipnoterapi meskipun ya saya nggak cocok jadi hipnoterapis gitu ya. Saya belajar hipnoterapis dikatakan bahwa ketika saya fokus pada induksinya si penghipnotis itu, saya masih sambil makan, sambil itu kan, itu berarti kan macam-macam itu. Lah sama penghipnosis, fokus ke omongan saya, fokus pada apa yang saya ucapkan. Jadi karena kita nyebar, difus, diminta difokuskan. Akhirnya, karena kebetulan saya dulu waktu belajar hipnosis itu ada 3 orang yang memiliki suggestibility tinggi dan saya 3 besar gitu. Jadi 3 orang itu mau pakai teknik apa aja langsung tidur ya. Termasuk saya gampang banget itu. Ya, langsung plek tidur gitu ya. Bahkan saya tertidur juga waktu itu ya. Ya, jadi di gelombangnya delta malah, jadi nggak dengar dia ngomong apa gitu ya. Nah, apa yang terjadi misalnya kalau si penghipnotisnya pakai segala cara, tapi yang dihipnotis sambil zikir. Berarti kan ada 2 hal. La ilaha, nggak akan bisa dihipnotis. Percaya deh. Orang hipnotis pasti juga percaya sama omongan saya sih ya. Kalau nggak salah, mudah-mudahan sih benar. Nah, berbeda dengan mindfulness gitu ya. Kalau orang masih mindless, begitu telat, fokusnya kantor pasti. Dimensinya masa depan. Perilakunya terburu-buru, pembenci lampu merah dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi kalau kita mindful? Oh, ternyata ada bau bunga di dekat toko bunga situ. Oh, ada bau menyengat gak enak karena ada bau knalpot. Asap knalpot kok nggak enak ya? Itu macam-macam gitu ya. Jadi input yang dimau oleh mindfulness itu bisa bermacam-macam. Ya, makanya kalau dikatakan bahwa mindfulness itu apakah meditasi yang konsentrasi? Sebagian ya. Yang dilakukan secara formal merem duduk ya. Tapi sebagian lagi yang dilakukan melek yang bisa dilakukan maaf di pasar pun bisa. Itu sebenarnya adalah meditasi yang fokusnya nyebar kemana-mana. Dan dari situ pun juga ada individual differences gitu ya. Misalnya saya ngetes orang, misalnya kalau dari rumah ke kampus, apa yang terjadi di jalan? Kalau mereka kinestetik, Pak, saya bisa ngitung, Pak. Ngitung apa? Polisi tidur saya dari rumah ke sini 30, Pak. Berarti dia kinestetik. Pak, suara knalpot tuh ternyata nggak enak ya, Pak. Nah, berarti dia auditori. Gitu. Setiap orang beda-beda. Kalau orang indera penciumannya kuat, tadi saya katakan bahwa oh, selama di jalan saya menemukan ada 2 toko bunga gitu ya. Dan 1 bak sampah yang baunya menyengat gitu ya. Coba kalau teman-teman nggak mindful, lewat semua itu ya. Lewat semua itu. Ada gedung tinggi baru nggak tahu. Ya. Ada orang lewat kita nilai, kurang ajar lo nyelip gue gitu kan. Ya, itu yang disebut sebagai apa tadi itu? Itu yang disebut sebagai autopilot. Makanya kemudian diperbaiki dengan mindfulness. Kira-kira begitu ya, Bapak tadi ya. Jelas ya? Iya, cukup jelas ya, Pak. Pak Yuwardi gitu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, monggo silakan Bapak. Tuh, nah ini ada lagi Bapak dari saya panggil Mbak aja ya karena ternyata masih mahasiswa. Dari Mbak Nur Safitri Susanti, mahasiswa dari Bekasi, izin bertanya, bagaimana cara memasukkan zikir ke dalam mindfulness? Iya. Mungkin ini wilayahnya sudah wilayah ritual. Mungkin saya Wilayah ritual. nanti saya bisa salah gitu ya. Nanti saya kan bukan ustadz gitu ya. Tetapi kalau boleh saya sarankan, termasuk dalam sholat sekalipun, beradalah dalam kekinian. Misalnya gitu ya, misalnya ini saya lah, yang bukan santri. Kan kita niat dulu kalau sholat nih, Allahu Akbar gitu kan. Itu kan tangannya begini kan. Langsung, waduh nanti takjilnya pakai apa ya? Nanti toh, bukan fokus pada takbiratul ihram kan gitu kan. Sama dengan zikir. Zikir fokuskan pada objek ya. Dan dalam kekinian nggak usah mikir nanti takjil pakai apa. Nggak usah mikir waduh handphone saya ketinggalan tadi di mana ya. Ya, present moment. Ya, kekinian gitu ya. Nah, ada beberapa orang yang bisa menggunakan nafas juga boleh. Supaya kita berada dalam kekinian udah fokus pada nafasnya sendiri gitu ya. Sebelum zikir itu juga bisa. Nah, ada beberapa orang lagi ya, saya kenal
orang Bekasi juga namanya Ustadz Abu Sangkan gitu ya. Bila mengajarkan sholat khusyuk itu sebenarnya juga present moment itu ya. Abu Sangkan itu orang Jawa Timur tapi sekarang udah menjadi warga Bekasi gitu ya. Itu bila malah mengajarkan visualisasi gitu ya. Jadi kita merasa diri kita kecil, di atas sana ada Tuhan yang mengawasi. Dengan itu kita khusyuk gitu ya. Nah, pada suatu hari saya pernah berdiskusi dengan beberapa ulama dan akademisi dari Iran gitu ya. Nah, setelah kami berdiskusi, mereka menemukan ya bahwa mindfulness itu sebenarnya adalah khusyuk sebenarnya. Karena present moment. Ya. Tapi ingat loh ya, dalam sholat pun digigit nyamuk, masa nggak kita rasakan? Itu terlalu fokus, nggak boleh. Ya rasakan nggak apa-apa lah gitu ya. Karena mindful itu tidak memaksa kok sebenarnya. Ada yang mengatakan harus mindfulness harus saya paksakan di kekinian, enggak loh, nggak begitu ya. Tapi jika muncul pikiran-pikiran di masa lalu, saya terima, gitu ya. Sama kayak tadi ya, pada saat teman-teman naik kendaraan terlambat, gitu ya. Udah jelas terlambat, sudahlah. Akui terlambatnya, nanti akan beda itu. Saya terlambat, kalaupun saya terlambat sampai kampus saya dimarahin dosen, itu sudah konsekuensi saya terlambat. Terus saya perkara, nggak buru-buru nanti. Anda akan lebih mindful. Disitulah yang namanya ternyata menurut para sarjana dan ulama Iran tadi itu sama dengan khusyuk. Saya nggak tahu pakai ayat mana itu, tapi itu kata mereka. Ya kira-kira begitu ya, adik mahasiswa tadi ya. Jadi nggak usah mikir kemana-mana. Makanya kalau misalnya overthinking, ya pikirnya nggak akan bagus kan gitu ya. Karena pikirnya kemana-mana ya. Overthinking itu kemungkinan besar adalah satu, pikirannya ke belakang, ke masa lalu, dua, pikirannya ke masa depan, atau dua-duanya. Ya, pikiran itu kita dihantui oleh hantu masa depan dan hantu masa lalu. Jadi banyak hantunya gitu ya. Hantunya diusir. Berada pada saat ini. Sekarang saat ini saya baik-baik saja. Itu kira-kira. Nah, itu dulu yang perlu dilatih. Nanti mungkin zikirnya bisa menjadi lebih baik, mudah-mudahan. Itu Mbak Puput, terima kasih. Iya, seperti itu Mbak Nur Safitri Susanti untuk jawabannya. Sudah jelas ya. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya Pak Daru. Ini dari Pak Rizky Eka Febrian. Mohon maaf Pak, tadi saya keluar pas materi karena hujan plus petir gitu. Ini lebih ke praktisnya Pak Daru. Untuk langkah praktis mempraktekkan mindfulness bagaimana Pak? Gitu. Ya berlatih sama yang bisa. Kalau Anda cuma lihat di YouTube ya bingung nanti ya. Itu aja sih. Karena sekarang ini kan milenial kan sukanya begitu ya. Diagnosis saja self diagnosis gitu ya. Belajar mindfulness belajar dari YouTube, belajar dari Instagram ya. Menurut saya kurang tepat ya. Belajar sama yang sudah paham gitu. Oke, baik. Untuk peserta yang lain, jika ada yang ingin tanyakan, silahkan. Kalau mau bertanya secara langsung, boleh juga untuk open mic dan open kameranya, begitu. Oke, baik. Tadi Pak Daru sudah menjelaskan ya terkait dengan mindfulness itu seperti apa, kemudian mindful itu apa gitu. Nah, kalau dari sisi manfaatnya sendiri Pak Daru, manfaat dari mindfulness itu sendiri apa ya Pak Daru ya? Baik, terima kasih Mbak Puput ya. Ini ya teman-teman. Secara ilmiah, sebuah intervensi menjadi dikatakan bermanfaat setelah ada ribuan jurnal yang membuktikannya dulu. Dan dari jurnal-jurnal itu kemudian dianalisis lagi yang bernama meta-analisis. Nah, sama dengan transcendental meditation, maaf di sini hujan ya. Itu sama, jadi transcendental meditation itu yang namanya jurnalnya ribuan. Tahun 60 sampai 70-an. Saya kebetulan punya kumpulan jurnalnya itu tebalnya segini ya. Segini tebalnya. Nah, kalau mindfulness sendiri meta-analisisnya sudah sangat banyak ya. Baik secara fisik maupun secara psikologis itu sangat bermanfaat.
Mungkin saya nggak kedengaran ini ya. Saya tutup dulu. Ya, Pak Daru Jadi masih misalnya kayak aman stres, bersama kami? kecemasan itu bisa diturunkan. Tapi kayak misalnya well-being, kebahagiaan bisa dinaikkan. Itu kalau saya sebut nggak bisa habis itu karena banyak sekali ya hasil. Jadi memang sudah terbukti bahwa baik transcendental meditation maupun mindfulness based on jurnal ya, karena saya akademisi dasarnya dari jurnal ya. Baik fisik maupun psikologis ya Mbak. Jadi kalau psikologis ya macam-macam ya, saya nggak akan macam-macam sekali itu di sana ya. Tinggal cari di jurnal akan ketemu semua nanti. Saya tidak bisa nyebut semua karena banyak ya. Oke. Ya, baik. Mungkin ini Bapak, mungkin biar dijelaskan salah satunya saja manfaat secara psikisnya. Kalau untuk mindfulness sendiri itu apa sih gitu? Oke, Kegunaannya baik. apa gitu gitu. Nah, dengan demikian saya mencerita pengalaman saja gitu ya. Gitu ya. Jadi pada suatu hari saya diminta oleh kolega saya, dia seorang dokter yang memimpin sebuah support group mereka yang menderita cancer. Cancernya di daerah apa THT itu ya, di belakang hidung, namanya nasopharyngeal cancer, karsinoma gitu ya. Nasopharyngeal karsinoma. Itu tahun 2010. Maaf, tahun itu tahun-tahun mindfulness itu kayak benda aneh di Indonesia gitu ya, kayak alien waktu itu ya. Orang banyak yang tidak tahu gitu ya. Nah, saya didatangkan ke Semarang, ketemu dengan support group itu, ya. Kemudian dihadiri juga oleh beberapa psikolog Kota Semarang. Ya, para psikolog bingung karena mereka nganggap ini alien waktu itu ya. Nah, apa yang terjadi? Saya masih ingat ada 2 orang gitu ya. 2 orang itu seorang bapak dan seorang ibu. Saya baru mengajarkan satu hal saja, namanya mindful breath. Satu saja. Si bapak bilang ke saya begini, Pak, selama ini karena saya punya penyakit kanker, sedang menjadi survivor itu ya, sedang dalam pengobatan gitu. Saya tuh tidak punya air liur, Pak. Kok tiba-tiba ngocor ya, Pak? Apa nggak ajaib gitu ya? Satu, dua, si ibu lagi datang. Pak, saya kebalikan, Pak. Air liur saya tuh ngocor terus, Pak. Tapi setelah Bapak latih tadi, yang terjadi, saya bisa mengendalikan air liur saya. Itu baru satu sesi loh, bayangin gitu ya. Nah, ada 1 orang lagi waktu itu kalau tidak salah dari Blora, gitu ya. Beliau menceritakan bahwa seorang ibu petani gitu ya, jauh-jauh dari Blora, berangkatnya jam subuh katanya gitu ya. Dia akhirnya belajar lebih dalam lagi mindfulness itu, dan dalam beberapa bulan berikutnya dia mulai peduli dengan dirinya sendiri. Ya, itu yang disebut sebagai self compassion, karena self compassion adalah kepanjangan kalau orang melatih mindfulness gitu. Dan apa yang terjadi pada si ibu itu, sama masih ingat pakai kerudung petani gitu ya. Pemulihannya bukan cuma pulih, tapi juga pulih dengan cepat. Gitu. Nah, saya sendiri juga penasaran gitu ya. Nah, beberapa tahun berikutnya, sekitar tahun 2000, sebelum pandemi ya, 2019, saya pernah diminta membantu mahasiswa yang sedang mengerjakan disertasi. Itu saya kasih mindfulness juga akhirnya, ya mereka yang menderita breast cancer gitu ya. Ternyata stres mereka itu macam-macam ya, terutama misalnya wah nanti pengobatannya ini itu gitu ya. Ya, itu yang banyak terjadi. Makanya tadi orang mindfulness benar, karena pikiran kita kebanyakan 50% ke masa depan. Ke masa lalu 40, ke masa kini hanya 10 gitu ya. Itu dibawa ke masa kini gitu ya. Dan ternyata saya nggak tahu karena saya tidak mengamati lagi ya. Itu si mahasiswa itu mengatakan bahwa sebagian diantaranya memang kemudian pulih gitu ya. Karena mereka juga punya ciri menilai penyakitnya sendiri. Sehingga mereka sibuk dengan menilai penyakitnya sendiri, mereka lupa untuk peduli pada dirinya sendiri. Ya, mindfulness itu juga mengajarkan kita
peduli pada tubuh kita sendiri, peduli pada pikiran kita sendiri, peduli pada panca indera kita sendiri, dan peduli pada perasaan kita sendiri. Sayangnya itu kemudian proposalnya ditolak. Jadi akhirnya itu penelitian pilot study dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian korelasional. Jadi ya akhirnya tidak terlalu jelas ya. Tapi kalau pengalaman saya seperti itu, gitu ya. Pengalaman langsung dengan penderita kanker, gitu ya, Mbak Putut ya. Iya. Oke. Oke, baik. Untuk peserta yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom chatroom atau boleh juga untuk bicara langsung begitu ya, untuk open mic-nya, untuk open mikrofonnya. Silahkan. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Daru dari Bu Kartika Widining Tias gitu. Izin bertanya, jika mindfulness fokus pada sesuatu yang terjadi pada present moment, bukan pada masa depan atau masa lalu, apakah mindfulness juga dapat membantu kita untuk lebih resilient dalam menghadapi setiap kesulitan? Wah, menarik ini, Pak. Ya, jawabannya secara Islam ya insya Allah ya. Untuk jawab pastinya kan bisa dicek di jurnal apakah relationship bisa berubah dengan mindfulness gitu kan. Makanya gini, relationship kan apa ya? Orang yang bisa dengan cepat bisa mengubah situasi yang tidak enak menjadi enak gitu kan. Semacam itulah kira-kira itu ya. Apa yang terjadi ketika kita dalam situasi menderita? Yang terjadi adalah denial. Kemudian kalau denial berlanjut tidak bisa move on, kemudian kita menilai penderitaan itu. Kita umbar-umbar itu di media sosial. Nah, orang mindfulness bilang apa? Denial itu kemajuan alami. Oh, nggak dinilai, denial boleh, ya, tapi jangan kelamaan gitu kan. Kalau kelamaan kita nanti sibuk dengan denial terus dan akhirnya jatuh pada penilaian terhadap situasi itu. Nah, kalau kita sedang mengalami sesuatu yang tidak enak, menderita dan seterusnya, cobalah untuk tidak menilai. Itu akan lebih baik. Gitu ya. Kemudian apa? Itu ya kalau dalam mindfulness itu ada 8 ya, 8 ciri orang ketika belajar mindfulness ya. Salah satunya adalah tadi tidak menilai gitu ya. Kemudian berada pada masa kini jelas. Tapi ada 6 lagi ternyata. Tapi saya tidak hafal semua gitu ya. Nah, ada lagi beberapa hal yang lain itu adalah udah diterima saja. Ya. Dan dengan cara itu ya, tidak menilai present moment dan menerima saja gitu ya. Gitu ya. Di situ sama orang-orang mindfulness dikatakan terjadilah pelepasan atau letting go. Dan ketika kita belajar mindfulness atau mempraktekkan mindfulness, kita tidak boleh memiliki tujuan. Tujuan di dimensi waktu mana? Sekarang saya di Jakarta Timur. Tujuan saya besok ke Bogor. Kan besok. Begitu kita ke tujuan, dimensi waktu kita ke masa depan. Makanya jangan menggunakan tujuan. Yang penting adalah present moment-nya. Dan tidak dinilai. Ya. Kira-kira seperti itu ya, secara umumnya. Karena saya nggak hafal itu. 7 kualitas ciri orang belajar main. Yang hafal ya 4 saja ya. Oke. Ya. 4 diantaranya adalah itu. Tetapi bahwa ada denial itu alami. Jangan nganggap orang denial itu salah. Yang salah adalah denial yang kelamaan. Ya, makanya begini ya, di buku saya itu ada cerita tentang metamorfosa gitu ya. Seekor kupu-kupu yang cantik tidak mungkin menjadi seekor kupu-kupu yang cantik sebelum melewati fase
menjadi kepompong yang tampaknya buruk, gitu ya. Jadi ketika kita menjadi kepompong, ya udah nikmati saja, gitu ya. Toh nanti akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, gitu ya. Dan metafora ini bisa dilakukan juga dalam praktek mindfulness, gitu ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, baik, sudah cukup terjawab ya, Bu Kartika. Nah, mengenai pertanyaan dari Bu Kartika tadi kan, Pak Daru menjawab bahwa, dalam menghadapi setiap kesulitan itu kita dengan mindfulness itu bisa menerima saja gitu ya, Pak, ya. Kita lepaskan saja, kita letting go saja. Nah, untuk misalkan dengan orang awam ini, Pak, orang awam yang mungkin, masih awam dengan namanya mindfulness. Nah, kalau kita jelaskan atau kita memberikan tips atau penjelasan yang seperti demikian, ya kita menerima saja, kita, letting go atau apa namanya, kita apa ya, rasakan keadaan kesulitan yang sekarang kita, terima begitu. Nah, kalau orang lain, menerimanya atau menganggapnya itu, intinya kayak salah kaprah begitu Pak, kemudian yang membuat orang lain menganggap bahwa, "Oh ya udah berarti aku nggak usah melakukan apa-apa untuk keluar dari kesulitan ini, ya aku biarin aja," gitu. Nah, kalau menanggapi apa ya, jawaban atau tanggapan yang salah kaprah begitu bagaimana Pak Daru? Iya, itu kan begini ya, karena gini, itu terkait dengan letting go tadi itu ya. Jadi untuk menjadi letting go itu orang bisa melewati beberapa proses sebelumnya ya. Sebelum orang letting go itu adalah biasanya menekan dulu gitu ya. Ditekan dulu gitu kan. Nah, kemudian ketika ditekan dibiarkan saja, itu biasanya akan ada problem-problem fisik dan kesehatan yang ikut menyertainya ya. Kemudian secara psikologis akan sering muncul yang namanya proyeksi. Misalnya ketika saya punya masalah dengan bos saya, gitu ya. Proyeksi saya mengatakan bahwa, Mbak Puput ada masalah sama bosnya ya. Itu namanya proyeksi. Berarti saya sedang menekan sesuatu kaitannya dengan bos. Gitu ya. Bisa juga dengan pasangan atau teman. Gitu ya. Saya ada masalah dengan teman, seolah-olah orang lain itu juga bermasalah dengan teman, kemudian saya proyeksikan ke dia. Gitu ya. Itu adalah orang yang menekan. Jadi cirinya adalah secara psikologis proyeksi, kemudian ciri fisiknya adalah ada problem kesehatan yang bakal ditemui kalau menekan terus. Gitu ya. Nah kemudian ada juga yang kemudian mengekspresikan, yang banyak dilakukan oleh teman-teman psikologi itu mengekspresikan gitu ya. Diekspresikan kalau emosi positif sih bagus gitu ya. Tapi kalau ekspresi negatif diekspresikan di kantor, Anda bakal tambah banyak musuh gitu ya. Jadi kalau mau mengekspresikan emosi negatif ya sana cari laut yang sepi gitu ya, teriak-teriak sendiri sana gitu, mau di gunung sendiri gitu. Kalau di settingan kantor ya, kalau di Indonesia kurang bisa diterima gitu ya. Nah, tapi ada cara juga yang ketiga. Cara ketiga itu adalah escaping gitu ya. Dia tidak tahu perasaan mana yang yang ditekan tadi itu, tapi yang ada adalah dia hanya bisa berpikir tidak enak, kemudian muncul istilah overthinking tadi itu ya. Nah, escaping itu pengalihan. Dan pengalihan itu menyebabkan banyak orang jadi kaya karena industri-industri itu industri pengalihan semua itu ya. Orang punya masalah nonton bioskop, orang punya masalah pergi ke Malang, orang punya masalah pergi ke puncak, orang punya masalah ke kafe, ke mall. Sampai rumah kok gitu lagi ya. Nah, berarti dia escaping gitu. Nah, yang ketiga baru kemudian orang itu melepas gitu. Nah, melepas diri memang macam-macam tekniknya ya, tidak cuma mindfulness ya. Nah, kalau kaitannya dengan awam, saya berikan awam itu tahunya mindfulness yang sederhana kan gitu. Mindfulness sendiri ada dua jenis latihannya ya, namanya formal practice dan informal practice. Ya. Yang informal practice itu bagi awam yang paling mudah. Kita ajarin mereka misalnya mindful walking. Sekarang saya tanya yang di ruang Zoom ini, apakah semua sudah mindful walking? Belum tentu. Kita jalan aja lihatnya ke depan loh. Pikiran kita kemana? Sekarang saya tanya Mbak Puput, ketika jalan dari ini di ruang di kantor LCP ke ruang lain misalnya, fokusnya Mbak Puput kemana? Mau ke toilet Ke misalnya.
ke tujuan saya, ke Hmm, tujuan ke depan saya, kan tujuan mau nggak boleh, kemana? kan tujuan itu masa depan kan, Iya ya kan? Coba iya, Mbak Puput ganti dengan ke bagaimana kaki menapak ke lantai, mmm, terutama ke bagian kaki telapak yang depan. Fokus ke situ saja, pelan-pelan. Nanti akan berbeda itu. Ya. Itu sendiri mindful walking, tidak cuma kita lebih mindful. Kalau itu dilakukan di outdoor, beberapa orang mengatakan kepada saya, Pak, saya bisa merasakan magnetiknya bumi. Luar biasa loh. Makanya ini kalau mindful ini sudah populer, yang namanya toko sepatu bakal nggak laku. Karena orang semuanya bakal nyeker gitu. Karena lebih sehat. Saya juga sedih di lingkungan saya semuanya aspal, tanahnya nggak ada. Berarti magnetik buminya kan diganggu sama aspal kan gitu. Kan gitu ya. Nah itu bisa dilatih gitu ya. Misalnya ketika kita mindful eating gitu. Bisa nggak kita ketika di kantor makan ya makan gitu ya. Bisa nggak kita cium baunya? Bisa nggak kita rasakan tekstur makanannya? Bisakah kita merasakan ketika mengunyah? Bisakah kita rasakan perubahan rasanya? Bisakah kita rasakan ketika setelah kita kunyah makanan itu masuk ke tubuh kita? Biasanya enggak kan? Benar enggak? Mbak Puput sendiri bagaimana? Apakah seperti itu? tidak sih, Pak, Ya, jarang belum sekali, mindful itu. bisa dikatakan tidak pernah malah. Ya, tidak pernah malah. Makanya beberapa orang itu mengatakan ke saya, misalnya ada mengatakan gini, Pak, baru kali ini saya bisa berjalan dengan cara yang benar. Ada yang mengatakan juga, baru kali ini saya bisa merasakan cara makan yang benar, Pak. Karena selama ini salah semua, gitu ya. Nah, ini contoh itu buat awam gampang banget gitu ya. Dan saya rasa YouTube itu juga bisa untuk membantu untuk membuat memasyarakat ini kepada awam. Nggak usah yang sifatnya meditatif gitu ya. Kalau mindfulness meditation, body scanning, mindful breath itu kan wah kesannya formal gitu ya, harus harus merem gitu kan. Wah, apalagi yang namanya MBSR yoga itu ya. Mindfulness based stress reduction yoga itu kan complicated ya, pakai gerakan tangan ini, nafasnya harus begini begitu, wah ribet banget sih. Namun kalau kita ngomong intervensi biasanya formal practice dengan informal practice ini kita kombinasikan gitu ya. Itu juga yang saya lakukan kepada para penderita breast cancer tadi itu. Mereka dengan belajar mindful walking saja udah excited gitu ya. Ya, akhirnya mereka itu juga mandinya jadi beda gitu ya. Karena kita kasih teorinya, nggak mungkin masa saya ngerti mindful mandi di situ ya. Kita ajarin mindful wudhu di rumah, oh mandi saya jadi begini Pak. Saya bisa mengajarkan semua mandi yang benar begini. Dan dengan demikian mereka bisa menerima dirinya, menerima penyakitnya, dan disitulah proses pengobatannya menjadi lebih baik. Makanya begini ya, kata John Kabat-Zinn, mindfulness itu tidak menyembuhkan penyakit. Enggak. Mindfulness itu menurunkan stres dari orang yang berpenyakit. Karena stresnya hilang, akhirnya macam-macam efeknya ya. Mungkin imunnya naik gitu ya. Atau dengan dia senang, dia gembira, endorfin rilis. Dia sembuh lah gitu ya. Biasanya orang kalau sakit misalnya itu kan nggak banyak senyum ya. Itu wajahnya ngelumpuk itu bahasa Inggrisnya gitu. Kan gitu ya. Itu nanti beda kok. Nanti setelah diajak itu mereka jadi ketawa, jadi senyum gitu ya. Kira-kira seperti itu Mbak Puput ya. Baik. Berarti kalau boleh saya, apa namanya, simpulkan bukan simpulkan ya, tapi, bisa kalau saya katakan nanti bisa dikoreksi sama Pak Daru ya. Mindfulness itu memang kita menerima keadaan, tapi bukan semata-mata hanya menerima ya, Pak, ya. Tetap ada yang namanya, usaha yang kita lakukan. Seperti tadi, penyakit cancer tadi ya, cancer tadi, kita tetap ya menerima, kita merasakan, penyakit penyakit kita, tapi tetap dengan ada, usaha-usaha yang juga dilakukan. Ya, Nah, betul. kalau kalau misalkan kita ini, kita punya ada cancer nih, ada cancer, kita tetap berobat, tapi kita tetap, memikirkan, "Wah, nanti kalau ke depannya saya tambah parah bagaimana? Nanti kalau saya disuntik sakit gimana? Nanti kalau saya di kemo sakit gimana?" Itu Ya, yang akan menyebabkan tambah lama untuk kita betul. bangkit atau sembuh Betul. begitu ya, Pak, ya? Betul. Ya, betul. Nah, tetapi begini juga yang jangan salah. Kalaupun masih muncul penilaian itu pun, kita jadi sadar kalau punya itu.
Jangan terus dibuang, enggak. Oh ya, saya ternyata punya pikiran itu ya. Kita amati saja. Jadi jangan terus dihilangkan semua, enggak. Kalaupun ada, oh saya ada toh. Saya terima pikiran-pikiran buruk tentang penyakit saya. Kan beda itu nanti. Nah itulah kemudian yang sayangnya prosesnya tidak saya amati karena itu kan mahasiswa saya yang meneliti waktu itu ya, yang breast cancer ya. Kalau dinamikanya kemudian diamati secara kualitatif itu sebenarnya bagus ya untuk Tetapi begini ya, ada penjelasan lain secara ilmu fisiologis gitu ya, atau biopsikologi atau apalah namanya macam-macam gitu ya. Jadi ketika kita sering menilai, itu yang bekerja adalah amigdala. Amigdala adalah otak kedua. Ya. Otak itu kan ada 3 lapisannya. Brainstem dulu, yang isinya insting, makan, minum, tidur, seks, gitu ya. Di atasnya ada namanya sistem limbik. Kemudian ada lagi korteks, gitu ya. Nah, si amigdala itu di sistem limbik. Dia sebesar biji almond di kiri dan di kanan. Gitu. Dia menyimpan semua ingatan emosional kita. Ya. Sehingga kalau ada peristiwa, kita cepat menilai si AMI itu yang sedang bekerja. Dan ketika si AMI sedang menguasai kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Apalagi kita insight gitu ya, bahwa oh saya punya penyakit ini udah lama, sudah ya salah masa nilai, saya bingungkan dan seterusnya. Gitu ya. Nah begitu latihan mindfulness, si amigdala itu akan melemah. Ingatannya hanya yang bisa diingat oleh bagian tetangganya amigdala, namanya hipokampus. Hipokampus hanya mengingat, tapi nggak ada emosinya. Nah, ketika hipokampus ini berkuasa, akhirnya kita lebih jernih. Si korteks, lapisan ketiga otak kita itu akan bisa bekerja dengan lebih optimal. Dibandingkan kalau kita sering atau cepat menilai, kita dikuasai oleh si amigdala itu. Sehingga kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Ya, semacam ginilah. Misalnya saya naik mobil gitu ya. Tiba-tiba disalip, orang ajar. Itu amigdala itu. Ya. Kalau kita latih, oh ya, Bapak itu mungkin buru-buru gitu ya. Karena kita udah latih untuk melemahkan si amigdala, untuk tidak menilai. Oh ya dia buru-buru mungkin ada keperluan apa, udahlah nggak apa-apa lah diselip gitu ya. Nah semacam itu dalam sehari-hari juga. Kalau kita jelaskan dengan biopsikologi gitu ya. Jadi intinya si latihan mindfulness ini itu melemahkan amigdala. Amigdala adalah bagian otak yang menyimpan ingatan-ingatan emosional. Nah, kalau sering dilatih, ingatannya masih ada, tapi emosinya sudah netral. Kok masih Pak? Ya dilatih lagi lah, gitu ya. Kan gitu. Ya. Ada istilah lain itu apa? Ingatannya tidak replaying. Tidak ada replaying memory. Ya, misalnya kita takut sama apa sesuatu. Kita sudah menerima itu, sudah berdamai. Ingatan tentang sesuatu yang kita takutkan masih ada, tapi takutnya sudah tidak ada. Nah, kira-kira seperti itu kalau dijelaskan dengan biopsikologi itu ya. Oke. Oke, untuk peserta yang lain silahkan jika ada yang ingin tanyakan, silahkan langsung tulis di kolom chat room atau boleh untuk open mikrofonnya ya untuk bertanya langsung kepada pembicara kita pada siang atau sore hari ini. Masih semangat ya semuanya ya. Semangat yuk. Kurang berapa jam lagi untuk kita berbuka ya. Oke, Iya. silahkan yang mau bertanya, monggo. Kayaknya yang open mic nggak pada berani gitu ya. Nah itu. Atau mungkin ada yang mau saya panggil untuk bertanya. Temennya Mbak Puput aja, kalau yang nggak kenal nanti keliru ya. Gimana Pak? Temennya Mbak Puput saja yang dipanggil, jadi Oh, enak. temannya saya ada siapa ya di sini ya? Ya, Bu Kartika atau Bu Astri mungkin ada yang ingin tanyakan, silahkan.
Kartika, mana sih? Ya, Bu Kartika Widining Tias dan ada Bu Astri juga ini yang open kamera juga. Oh, Ibu Astri itu Silakan kalau jika. pelatihan mindfulness itu asisten saya, nggak usah disuruh bertanya. Oke, baik Pak. Hmm, silakan. Ada yang mau disampaikan Bu Astri? Atau mau ingin sharing juga tidak apa-apa, silakan Bu Astri. Ya, Bu Astri silakan sharing ketika mengajarkan mindful wudhu pada para ustazah. Nah, ini. Silakan Bu Astri. Saya yang minta loh, ini suhu yang minta loh Bu Astri. Ya, baik Pak. Ya, seperti yang Bapak sudah sampaikan sih waktu memberikan pengajaran, bukan pengajaran ya, tekniknya kepada para eh, guru-guru yang waktu di sekolahan itu mereka lebih merasakan bahwa oh selama ini saya nggak pernah menyadari ya kalau dengan berwudu itu uh, ya biasa aja gitu. Tapi setelah dengan menggunakan mindful, dia tuh bisa merasakan dinginnya air tuh ternyata berbeda dengan ketika tidak melakukan mindful katanya seperti itu. Dan dia merasakan ada kesegaran di jadi airnya itu kayak ada rasanya seperti itu. Itu yang pengalaman mengajarkan mereka melakukan mindful wudhu gitu. Saya pun juga melakukan hal yang sama sih ya, dan itu pun juga saya rasakan gitu. Jadi memang nggak langsung ya kalau saya sendiri ya pengalaman saya itu nggak langsung bisa gitu. Tetapi dengan kalau kita terbiasa dan mencoba lama-lama itu akan bisa gitu. Ya kan orang beda-beda ya, ada yang bisa langsung, ada yang enggak seperti itu. Itu sih Pak pengalaman saya maupun juga ketika mengajarkan orang lain melakukan mindful wudhu. Terima kasih Terima Bu kasih Astri. Bu Puput. Iya, luar biasa sekali memang ini murid-muridnya Pak Daru ya, berarti ya. Ada satu Hebat orang lagi sekali. Bu Puput yang Atas dia nama siapa Pak? kalau naik gunung berbeda kalau mindful walking sama nggak mindful walking. Namanya Pak Billy. Pak Billy. Oh iya, ada Jadi di sini apa juga Pak efeknya Billy. kalau naik gunung mindful walking dengan tidak mindful walking? Silakan Pak Billy. Nah, ini menarik sekali ya Pak ya. Silakan untuk Pak Billy, silakan diceritakan Silakan. sharingnya begitu ya Pak ya. Iya, boleh. Terima kasih Suhu untuk waktunya, Mbak. Ya, jadi saya Wajahnya ini belum masih. kelihatan itu Pak Billy. Iya, Oh, silakan open diliatin. kameranya. Iya, boleh Pak, silakan. Oh iya, Nah, udah oke. kelihatan ya? Kelihatan Pak? Udah oke. Ya, Mbak Puput. Jadi saya ini punya hobi ya, punya kesenangan naik gunung sebenarnya. Ih, seru nih Pak Sejak ya. seru banget. Jadi sejak tahun 2021 kalau nggak salah. Eh, jadi saya udah sering ikut pelatihan Pandaru, ikut pelatihan mindfulness, dan ketika lagi naik gunung itu saya betul-betul mempraktikkan sekali ilmu dari beliau, termasuk salah satunya mindful walking. Jadi apa sih yang saya rasakan ketika mindful walking gitu? Jadi yang saya alami ketika mindful itu kan kita betul-betul hadir pada saat ini dan tentunya tidak menilai. Nah, ketika di gunung itu kan treknya kan cenderung naik terus. Ada naik, nanti ada hujan, dan banyak ketidakpastian yang kita temui saat kita naik gunung itu. Tapi apa yang saya rasakan ketika situasi itu berubah-ubah gitu. Ketika ketidakpastian di gunung itu selalu terjadi, misalnya ada badai tiba-tiba. Apakah saya stres? Ternyata yang saya rasakan adalah saya tetap enjoy gitu naik gunung. Energi saya juga tetap apa ya, ada terus gitu, nggak pernah habis gitu. Iya, tidak cepat terkuras gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi ketika naik gunung tuh yang saya fokuskan adalah, yang saya rasakan adalah di mana saya betul-betul hadir pada saat ini ketika saya nginjek tanah. Itu kan tanah berubah-ubah. Nanti jadi ada tanah yang basah kena air, ada juga tanah yang kering. Itu kan beda-beda ya. Nah, sepanjang jalan udah saya rasain aja itu. Saya rasain tekstur tanahnya, nanti sesekali ada bau-bau tanah yang kalau habis kena hujan kan ada bau tanah, itu Iya. dicium aja. Jadi apapun yang saya alami di saat ini, itu saya rasakan gitu. Sehingga saya nggak sempat fokus, aduh kapan nih gue sampai gitu, kapan gue sampai ke puncak. Kalau kayak gitu pasti kan nggak mindful.
Saya udah Iya. di future kalau gitu ya kan. Nah, Mhm. sehingga, eee, kemungkinan-kemungkinan untuk future itu saya tarik ke present moment, sehingga saya bisa fokus dengan yang ada saat ini. Itu yang, saya rasakan gitu. Sehingga kadang-kadang teman tuh sampai bingung, "Lu badan kecil tapi kuat, lu curang," gitu. Itu Iya. sebenarnya, karena resepnya tuh mindful gitu. Jadi apa, bahkan juga saya bisa ngerasain ketika, kita lagi rame-rame itu kan, nggak bisa dipungkiri kita kan nanti capek gitu, lelah. Nah, ketika kita lelah di tengah jalan, saya iseng kadang kalau ada pohon gede itu, saya deketin pohon gedenya, Mbak. Saya deketin, saya peluk pohonnya, Mbak. Mmm, Ternyata rasa dinginnya kan ada dinginnya ya pohon itu. Nah, ketika saya, peluk pohon itu, eee, feel atau apa ya, sensasi dingin dari pohon tuh seperti menyerap masuk ke tubuh saya gitu. Nah, ini saya rasakan nambah energi di dalam tubuh saya, mhm. sehingga kepekaan kinestetik kan jadi makin kuat di situ. Energi juga jadi ibaratnya tadi 65% jadi 100% lagi gitu. Heeh. Gitu Nah, aja sih yang bisa saya mmm, ceritain, Mbak Puput, suhu. oke, iya. Iya, Iya, berarti kalau bisa saya jelaskan kembali ya, Pak, ya mungkin lebih gampangnya gini, kalau kita lagi naik gunung gitu ya, kebanyakan memang yang, apa ya, yang kita ingin adalah cepat sampai ke atas, betul. cepet-cepet pengen tahu pemandangan dari atas itu bagaimana, pengen cepet-cepet sampai. Nah, itu tanpa sadar, apa ya, keinginan kita, dorongan kita untuk lebih cepat sampai di atas, itu malah lebih buat kita capek, karena apa, energi kita cepat terkuras habis, begitu ya. Tapi kita melupakan, oh, kalau kita sambil jalan itu kita bisa menikmati loh pemandangan yang ada di sekitar kita, yaitu kita Betul. bisa merasakan, tanah yang kita pijaki itu, secara Mhm, perlahan ke atas gitu. Nah, dengan mindful, dengan benar-benar hadir di saat itu juga itu malah lebih membuat kita lebih enjoy begitu ya, tidak iya, cepat lelah, tidak cepat capek untuk naik ke atas. Nah, mungkin seperti itu gambarnya ya, Pak Billy ya betul kalau betul banget iya. Jadi nggak ke future, mhm. nggak mikir kapan gue nyampe, Iya, nggak ada kalau urusan, pokoknya saat ini. iya, kalau memang kita lebih ke apa, tujuan kita ke depan, nah itu yang malah membuat kita, "Aduh gimana ya caranya?" Tidak memikirkan saat ini aja deh gitu, aku rasain aja deh gitu, saya rasakan aja yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar saya itu seperti apa, mungkin seperti Mhm, itu ya Pak Bill ya. betul Wah betul asik sih sekali. kalau, mungkin memang tidak semua orang seperti itu. Nah ini ilmu baru nih juga untuk saya memang ini sih, kalau saya tidak pernah naik gunung Pak. Saya Mhm, naiknya ke apa namanya, ke wisata-wisata aja gitu. Tapi kalau di wisata itu pun juga yang dipikirkan cuma kayak, eee, nanti cepet-cepet mau ke sana gitu, cepet-cepet mau nyampe ke sana, tapi tidak mhm, menikmati yang ada di sekitar kita gitu. Iya mhm mhm, mungkin ya ilmu baru juga sih buat saya, mungkin juga buat teman-teman atau Bapak Ibu sekalian juga yang ada di, dalam forum webinar ini ya. Jadi dengan cara kita menikmati, kita, apa ya, kita hadir pada saat apa yang sedang kita lakukan itu membuat kita bisa lebih enjoy begitu. Ya begitu Pak Daru, benar mhm. ya? Pak Daru mungkin halo Pak Daru, masih bersama kita atau ada di mana Pak Daru? Oke, ya mungkin itu, yang kurang lebih yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Daru begitu ya, terkait dengan mindfulness. Mindfulness itu kita hadir pada saat ini, kita merasakan apa yang, terjadi di sekeliling kita tanpa memikirkan masa depan, tanpa memikirkan masa lalu kita seperti apa gitu. Jadi kita benar-benar hadir pada saat, ini begitu. Begitupun juga tadi yang sudah dijelaskan terkait dengan, wudu begitu ya, yang sudah dijelaskan sama Bu Astrid tadi, wudu. Jadi wudu tidak hanya sekedar oh selesai wudhu sudah gitu, tapi, mau segera sholat gitu kan. Tapi ya kita merasakan juga dinginnya air itu seperti apa, segernya air itu seperti apa, teksturnya mungkin kalau air mungkin teksturnya, hampir sama semua ya, tapi lebih ke, rasanya bagaimana, kita merasakan kesegaran airnya itu seperti apa, begitu. Nah ini Pak Daru sudah kembali lagi bersama kita. Halo Pak Daru? Mhm. Ya,
Maaf Ah, tadi terlempar oke, mungkin karena iya. hujan deras ya. Mm-mm. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Daru, gitu ya. Mindfulness apa bisa dibilang lebih menikmati keberadaan saat ini itu tanpa memfokuskan pada satu objek? Benar begitu Pak Daru? Bisa dibilang seperti itu? Iya, gini ya, memang agak dilematis gitu ya. Kalau kita hidup tanpa tujuan kan nggak jelas gitu ya. Tapi gini ya, Ya. eh, aktivitas saja lah. Jadi aktivitas kita apa? Kita makan gitu kan, naik motor gitu ya, apa naik mobil, itu kita mindful gitu ya. Nah, apakah tujuan bisa ditetapkan? Bisa, ya. Tapi di awal saja, gitu kan. Misalnya ketika orang mau melakukan mindful driving misalnya ya, biasanya orang kan langsung tancap gas gitu ya, benar kan? Uh, ada niat dulu yang kita bisa berikan ke diri kita sendiri dan ke mobil kita atau ke motor kita gitu ya. Katakan misalnya gini, tentu kalau Anda mau berdoa dulu boleh gitu ya, berdoa dulu, kemudian tujuannya kemana dulu gitu kan? Sudah, begitu sudah, kita juga bisa bilang kepada kendaraan kita bahwa kita itu sekarang menjadi satu. Kalau terlambat ya berdua terlambat. Sorry bukan terlambat, tapi lambat kecepatannya. Tapi kalau ngebut ya ngebut bareng gitu ya. Jadi sebenarnya antara kita dan kendaraan itu adalah sudah menjadi satu. Nah, setelah tujuan itu kita apa namanya kita set gitu ya, kita canangkan gitu ya. Kemudian barulah kita mulai mindful duduk dulu. Karena kadang-kadang namanya tancap gas ya. Lupa kan gitu ya. Kalau naik mobil duduk dulu, kemudian starter dulu rasakan, kemudian bagaimana tangan apa memegang setir gitu ya, baru kita jalan. Nah, di perjalanan itulah ya, yang tadi saya lupa ada satu hal yang dari 8 tadi itu ya. Itu namanya beginner's mind gitu. Apa sih beginner's mind gitu ya? Jadi beginner's mind itu begini, kalau kita sedang melakukan sesuatu, kita menganggap bahwa sesuatu yang kita lakukan dalam aktivitas itu adalah selalu untuk pertama kalinya. Misalnya kalau Mbak Puput, kalau dari rumah ke kantor LCP itu berapa kilo? Misalnya dari kota Surabaya daerah apa Gubeng mana gitu ya. Dari daerah mana ke daerah mana misalnya Mbak Puput ya. Dari Ngagel ke Tenggilis, Pak. Ngagel ke Tenggilis misalnya, jaraknya misalnya 10 kilo gitu kan. Kita anggap bahwa rute yang saya lalui dari Ngagel ke Tenggilis itu adalah selalu baru tiap hari. Itu dulu deh. Jadi menjadi beginner's mind. Nah, kemudian ketika sudah berjalan, present momennya dinikmati. Ada orang lewat, ada orang jualan apa gitu ya. Tiba-tiba ada motor nyerobot, tiba-tiba kita masuk tol, tiba-tiba gerbang tolnya macet misalnya gitu ya. Oh, ternyata ada jalan tol yang berlubang. Kita akses itu semua. Karena kekinian yang bekerja. Karena tujuan sudah kita tetapkan di depan. Ketika di jalan, sudah. Nah, kalau tadi pertanyaan semuanya present moment ya kalau tidak apa namanya tidak ada aktivitas tertentu jadi hidup tanpa tujuan itu ya sebenarnya itu juga nggak baik juga sih. Tapi paling tidak batasi dengan aktivitas gitu ya. Aktivitasnya apa baru kemudian mindful gitu ya. Demikian juga dengan misalnya kita makan gitu ya. Misalnya kita buka puasa makan palm fruit gitu ya, makan kurma gitu ya. Kita anggap ketika makan kurma selalu saat ini makan kurma yang pertama. Karena kalau kita sok tahu bahwa ini kan sudah sering saya makan, kita menyepelekan proses momennya itu sendiri. Kita menyepelekan momen yang indah saat itu bakal terlewat, ya. Karena kita nggak ini kan biasa. Kolak pasti rasanya begitu semua. Tapi ketika makan kolak, oh ini adalah makan kolak yang pertama kali. Puasa yang keempat besok berarti apa? Makan kolak yang pertama kali. Kemudian present moment tidak menilai. Tetapi setelah kita melakukan
apa yang kita akses dari panca indera kita, itu boleh kita share, itu boleh. Kan tidak menilai, itu kan pengalaman. Di pengalaman dengan menilai, itu dua yang berbeda. Kalau menilai kan belum dialami, udah menilai dulu ya. Biasanya gitu kan. Oh ini macet ini. Macet kok malah berdoa gitu ya. Sama dengan yang tadi orang sakit kan. Wah ini kalau saya diobati kemonya bakal sakit nih, bakal lama ini. Ya kayak inilah misalnya paling gampang gitu ya. Orang memang cepat menilai gitu ya. Dan ketika orang menilai yang negatif, sebenarnya dia sedang berdoa ke arah yang negatif gitu ya. Ya jangankan saya gitu loh, para santri yang pulang sholat Jumat kemudian hujan aja mesti, wah ini hujannya bakal lama loh, lama kok berdoa ya. Selain dia tidak mindful, dia mendoakan hujannya lama kan. Itu disadari dulu apa enggak gitu ya. Soal begitu-begitu ya. Kadang-kadang penilaian kita itu menjadi apa? Dalam Islam itu menjadi suuzon gitu. Kalau kita pulang sholat kemudian hujan, pulang tarawih hujan ya. Oh ya hujan ya. Udah terima saja hujannya kan. Nah boleh dong kita berdoa. Ya Allah berilah terang. Dan segerakan hujannya selesai. Kan boleh. Tapi karena kita menilai, kita juga sekaligus suuzon. Ini yang sering terjadi. Makanya dengan belajar mindfulness hari ini, insya Allah itu bisa berkurang gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam makan, belum-belum ini nggak enak gitu kan. Belum tentu loh ya. Misalnya makan coklat. Mungkin kita setiap hari makan coklat. Padahal coklat itu rasanya macam-macam loh. Ada manisnya, ada ininya, ada itunya gitu. Kalau saya bocorkan nanti kan kalian nggak jadi makan coklat secara mindful ya. Kita biasa kalau latihan pakai coklat gitu. Itu pun nanti akan macam-macam nih. Oh, coklat ini ternyata teksturnya begini, baunya begitu. Ya. Selama ini lewat gitu ya. Penting masuk mulut, udah punya habis, selesai gitu ya. Ya, artinya sekali lagi aktivitas ya. Kalau ada tujuan boleh, tapi di awal setelah itu adalah present moment yang bicara. Kira-kira begitu, Mbak Puput. Terima kasih. Jadi Oke. maaf saya terlempar agak lama ya. Iya, tidak apa-apa Pak Daru. Oke, sangat apa ya, sangat baru juga buat saya juga. Saya yang selama ini ya bukan belum pernah ya, maksudnya tidak pernah melakukan yang namanya mindful gitu, menikmati apa yang sedang saya kerjakan, bekerja juga, mikirnya, cepet-cepet selesai, kapan cepet-cepet jam 4 pulang gitu ya, Pak, ya. Tapi mungkin dengan belajar di sini, di forum ini, saya bisa lebih iya, menikmati pekerjaan saya, menikmati misalkan apa yang saya makan, seperti itu. Wah, luar biasa sekali sih Pak Daru. Terima kasih Pak Daru untuk, ilmunya, untuk pada siang sampai sore hari ini. Puasa-puasa tetap semangat juga ini Pak Daru untuk memberikan kita, apa ya, pengetahuan baru, seperti itu Pak Daru ya. Nah, oke, mungkin ini sudah menunjukkan pukul 14.56, tandanya memang, kita harus mengakhiri untuk, sesi webinar pada siang atau sore hari ini. Nah, bagi Bapak atau Ibu dan teman-teman silahkan mengisi link evaluasi di, kolom chat yang akan dibagikan oleh tim kami, begitu. Nah, oke, sebelum saya akhiri, ini ada sekedar informasi dari kami untuk terkait webinar atau rangkaian webinar yang akan kita lakukan dalam bulan puasa ini begitu ya. Nah, hari ini sudah kita lewati atau sudah kita lalui untuk webinar terkait dengan mindful or mindfulness. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini untuk jadwal-jadwal berikutnya terkait dengan ada topik-topik yang sangat menarik. Nah, ini ada mengenal anxiety triggers dan cara mengatasinya. Kemudian ada terkait dengan forgiving and moving on dan how to bounce back, bertahan dalam keadaan penuh masalah. Nah, semoga ini bisa menjadi apa ya? Menjadi ilmu yang baru juga untuk kita sama-sama belajar. Nah, karena memang bulan puasa itu bukan ajang untuk kita malas-malasan ya, tapi membuat kita jadi lebih semangat lagi untuk belajar hal-hal baru, untuk pengembangan diri kita sendiri. Nah, selain webinar, kita juga ada lagi nih terkait dengan live Instagram. Nah, kita mengadakan live Instagram setiap hari Senin dan Kamis selama bulan puasa ini. Nah, ini adalah berikut adalah untuk topik-topiknya. Bisa cek di Instagram kami di @lascacita_pratama.
begitu untuk kegiatan-kegiatan kita. Nah, luar biasa sekali untuk peserta yang hari ini sangat antusias mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Sekali lagi saya ingatkan untuk link evaluasi sudah kami kirimkan di chatroom, silakan diisi dan diberikan evaluasi dan saran-saran untuk kami begitu ya. Sekali lagi saya ucapkan atau LCP ucapkan terima kasih juga kepada Pak Dr. Hendro Prabowo yang saat ini sangat luar biasa sudah memaparkan materi yang luar biasa juga. Semoga bisa menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih juga kepada peserta yang sudah antusias. Saya sendiri selaku host menyampaikan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Saya izin untuk tutup ya di sesi siang hari ini. Terima kasih Pak Daru, terima kasih Mbak Puput. Ya, terima kasih Mas Ya, Billy. saya izin live ya. Iya, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Daru. Terima kasih, salam sehat buat semuanya, Pak Billy. Pak Daru. Bu Kartika. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih ilmunya luar biasa. Terima kasih atas berkenannya bersama LCP. Matur nuwun sangat. Sehat selalu, sehat semua. Ya, semuanya. Iya, iya.